Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Cynthia, usiaku 23 tahun. Aku tinggal di kota besar, dan saat ini aku telah menikah dengan seorang pria idaman pilihanku. Cerita yang aku alami ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitaran akhir tahun 2024, yaitu ketika aku pergi berkunjung ke rumah ibu mertuaku yang sedang sakit. Dan sungguh tidak aku bayangkan sebelumnya, kalau kunjunganku ke rumah mertuaku itu, aku akan mendapatkan sebuah pengalaman indah, mendebarkan bersama bapak mertuaku. Oke, mari kita lanjut saja ke cerita kejadiannya. Aku sebagai seorang istri pilihan suamiku, tentunya aku sangat dimanjakan olehnya, meskipun aku setiap hari merasa kurang perhatian darinya, karena suamiku itu adalah seorang pembisnis, karena suamiku selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi aku mau apa, dan mau kemana saja, suamiku tidak terlalu melarang. Hingga akhirnya, aku pun mulai salah dalam bergaul dan secara perlahan penampilanku pun mulai berubah. Aku pun mulai terbiasa dengan dunia hiburan, dengan teman-temanku. Setiap kali suamiku pergi keluar kota atau keluar negeri, aku selalu pergi bersama dengan teman-temanku ke tempat hiburan. Hingga akhirnya dalam segi penampilan, aku pun semakin berani. Aku yang semula selalu memakai jilbab dan gamis panjang pun menggantinya jika aku keluar bersama teman-teman sepergaulanku. Bahkan aku menjadi lebih percaya diri lagi dengan perubahanku itu, hingga tibalah pada suatu hari atau tepatnya beberapa bulan yang lalu. Ketika itu aku datang berkunjung ke rumah mertuaku sendiri saja tanpa suamiku. Karena saat itu suamiku sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnisnya, sedangkan aku diminta oleh suamiku untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dalam kesempatan inilah pada akhirnya aku pun mendapat pengalaman yang begitu luar biasa dari ayahnya, yaitu bapak mertuaku. Siang itu sekitar jam 1 siang, aku OTW ke rumah mertuaku. Sebelum sampai di rumah mertuaku, aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan dan beberapa makanan lainnya di sebuah supermarket. Setelah itu, aku pun lanjut menuju ke rumah mertuaku. Sesampainya di sana, aku langsung parkirkan mobil di depan rumah mertuaku. Selanjutnya, aku tekan bel yang ada di pintu rumah itu. Tidak lama berselang pintu rumah itu dibuka dari dalam oleh ayah mertuaku. "Selamat siang, Pak. Katanya ibu sedang sakit ya, Pak?" sapaku. Ayah mertuaku dengan memandangiku dengan sedikit aneh pun menjawab, "Iya ibu, lagi sakit, silakan masuk, ibu ada di kamarnya," ucap ayah mertuaku. "Bisa anterin Cynthia ke kamar ibu, Pak?" pintaku seraya tersenyum. "Oh iya, tentu bisa, ayo bapak anterin, ngomong-ngomong suami kamu lagi sibuk banget ya?" tanya ayah mertuaku seraya mendahuluiku berjalan menuju ke kamar di mana ibu mertuaku berada. "Iya Pak, sekarang dia sedang di luar negeri, makanya saya diminta menjenguk ibu," jawabku. Sesampainya di depan pintu kamar di mana ibu mertuaku berada, ayah mertuaku pun membukakan pintu kamar itu dan berkata, "Bu, ini Cynthia datang kemari." Aku pun langsung mendekati ibu mertuaku dan bertanya, "Bagaimana keadaan ibu?" tanyaku. "Hemya, begini ini masih pusing saja kepala ibu. Sini duduk sini Cynthia," ucap ibu mertuaku. Selanjutnya ayah mertuaku pun berkata, "Iya sudah, kalau begitu bapak keluar dulu, kalian ngobrol-ngobrol lah." "Iya Pak, terima kasih," jawabku.
Singkat cerita, setelah aku ngobrol-ngobrol dengan ibu mertuaku, karena aku juga merasa lapar karena belum makan siang, aku pun order makanan melalui sebuah aplikasi. Dan setelah menunggu agak lama, akhirnya makanan yang aku pesan pun sampai juga. Selanjutnya aku dan ibu mertuaku pun makan siang bersama sekalian dengan bapak mertuaku juga. Nah, di siang itulah aku sudah mulai punya feeling lain tentang ayah mertuaku. Hal itu aku rasakan setelah aku lihat dari cara ayah mertuaku menatapku. Hal itu sebenarnya tidak membuatku heran karena memang penampilanku saat itu jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya yang berhijab. Bahkan ketika aku sedang makan pun, ayah mertuaku seringkali curi-curi pandang memperhatikanku. Tetapi aku berusaha biasa-biasa saja dan cuek-cuek saja. Karena aku sudah terbiasa dengan reaksi seorang pria ketika melihatku pasti akan seperti itu. Singkat cerita, setelah selesai makan siang, ibu mertuaku kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan aku sendiri langsung ke dapur untuk nyuci piring, karena sudah kebiasaanku setelah selesai makan, aku langsung cuci. Apalagi itu kan di rumah mertua kan gak enak. Pada saat aku sedang nyuci piring, itulah ayah mertuaku nyamperin aku dan berkata, "Cynthia, bapak mau tanya boleh?" "Boleh lah pak," jawabku. Tapi jangan marah ya Cynthia," ucapnya. "Iya pak, tanya sajalah gak apa-apa kok," jawabku. Kemudian ayah mertuaku pun bertanya, "Sepertinya penampilan kamu hari ini kok jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya?" Tanya bapak mertuaku seraya memperhatikanku dengan seksama. "Oh alah, kirain bapak mau tanya apa? Memangnya kenapa pak?" Tanyaku balik. "Ya nggak apa-apa sih, cuma tanya saja hehehe," sahut ayah mertuaku. Setelah selesai cuci piring, aku pun pamit untuk ke kamar ibu mertuaku lagi. Kemudian aku pun ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu mertuaku dan tidak terasa hari pun sudah mulai sore menjelang maghrib. Saat itu aku pamit mau pulang, tetapi ibu mertuaku memintaku untuk menginap. "Bu, aku pulang dulu ya, sudah mau gelap ini," ucapku. "Jangan pulang Cynthia, kamu nginep di sini saja, lagian kan suami kamu juga tidak ada," ucap ibu mertuaku. "Tapi bu, saya tidak enak nanti malah ngerepotin," kilahku. "Ya tidaklah, pokoknya kamu nginep saja," lanjut ibu mertuaku. Akhirnya hari itu, aku pun menginap di rumah mertuaku. Sore itu, setelah aku selesai mandi, aku kemudian kembali memesan makanan untuk makan malam kami bertiga. Sekitar jam 7 malam, makanan yang aku pesan pun akhirnya sampai, kemudian kami bertiga pun makan malam bersama. Saat itu ayah mertuaku tampak senang banget, apalagi aku saat itu duduk di depannya, sehingga dengan curi-curi dia terus saja melihatiku dengan sesekali tersenyum penuh arti padaku. Selanjutnya setelah selesai makan, aku dan ibu mertuaku langsung ke kamar lagi. Aku menemani ibu mertuaku yang sedang sakit itu sambil main handphone untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Tetapi beberapa saat kemudian, ibu mertuaku malahan sudah tidur duluan karena memang masih belum sehat benar. Jadi ya bawaannya ngantuk mulu. Sedangkan aku yang sudah terbiasa tidur agak malam pun jadi masih belum bisa tidur. Sekitar jam 9 malam, aku mendengar suara TV di ruang tengah. Kemudian aku pun keluar kamar dan melihat ke ruang tamu. Rupanya ayah mertuaku masih asik menonton acara di TV dan sepertinya bapak mertuaku sedang nonton acara Komandan Andre Taulani. Karena aku juga suka seputaran Komandan Andre Taulani, akhirnya aku pun ikut menonton bersama bapak mertuaku itu. "Maaf pak, Cynthia boleh ikut nonton juga?" tanyaku. "Ya bolehlah, kamu juga suka acara Komandan Andre Taulani," tanya bapak mertuaku. "Iya pak, aku suka. Apalagi malam ini saya belum bisa tidur, jadi pengen menonton TV dulu," jawabku. Selanjutnya aku pun duduk dan menonton cara itu bersama dengan ayah mertuaku. "Cynthia, sebentar ya bapak, ambilin cemilan dulu biar lebih seru nontonnya kalau sambil ngemil," ujarnya. "Iya pak, ide bagus juga itu," sahutku. Akhirnya malam itu, aku pun menonton dengan ayah mertuaku. Malam itu, aku sudah biasa saja. Sudah tidak malu-malu lagi ketika berdua dengan bapak mertuaku.
Sampai-sampai ketika ada yang mengejutkan secara refleks, aku mepet kepadanya. "Maaf Pak, saking kagetnya saya barusan," ucapku seraya tersenyum malu-malu. Ternyata dengan tersenyum ayah mertuaku menjawab, "Iya nggak apa-apa kok, sering-sering saja Cynthia seperti barusan ya, hehehe," ucap bapak mertuaku seraya tersenyum penuh misteri. Bapak ini bisa saja," ucapku dengan tersenyum. Selanjutnya kami berdua pun kembali fokus menonton, tetapi di saat itu suasana sudah sedikit berbeda banget. Apalagi sesekali ayah mertuaku melihat ke arahku. Tepat setelah selesai acara itu, bapak mertuaku menatap ke arahku. Begitu juga denganku, sehingga kami berdua saling memandang. Tiba-tiba ayah mertuaku berkata, "Cynthia." "Iya Pak, bolehkah?" Mendengar pertanyaannya itu, aku pun hanya mengangguk saja. Ayah mertuaku yang mendapatkan peluang pun dengan segera memanfaatkannya. Dengan sat-set, ayah mertuaku pun berusaha membuat suasana hening di malam itu menjadi semakin romantis. Aku yang memang cukup kekurangan akibat dari suamiku yang terlalu sibuk kerja pun tanpa ragu-ragu memberikan respon yang sebaik-baiknya. Malam itu adalah awal di mana aku mengenal bapak mertuaku yang sebenarnya. Ternyata di usianya yang mulai senja beliau masih sangat luar biasa. Setelah kami berdua sama-sama selesai, aku pun melangkah ke kamar di mana ibu mertuaku berada dan tidur. Keesokan harinya, aku bangunnya agak telat, yaitu sekitar jam 8:30 pagi, aku baru terbangun. Hal itu karena setelah semalam aku habis begadang menonton bersama bapak mertuaku dan juga ditambah dengan itu, ketika aku sudah bangun tidur, ternyata ibu mertuaku yang sudah mulai baikan pun sudah bangun terlebih dulu dan malah sudah membeli sarapan untukku. Setelah mandi, aku pun sarapan. Pas aku lagi sarapan di meja makan itu, tiba-tiba ibu mertuaku datang dan berkata, "Cynthia, ibu pakai dulu ya mobil kamu, ibu mau ke bandara jemput nenek." "Iya Bu, pakai saja, itu kunci mobilnya ada di kamar." "Oh iya, ibu ke bandara sama siapa?" tanyaku. "Sendiri saja, soalnya ayah mertuamu masih tidur itu," jawab ibu mertuaku. "Ibu mau saya temenin ke bandaranya?" tanyaku. "Sudah nggak apa-apa kok, ibu bisa sendiri, lagian juga ibu sudah sehat kok," sahutnya. Setelah aku selesai sarapan dan ibu mertuaku pergi ke bandara, aku pun pergi duduk di kursi yang ada di halaman belakang rumah mertuaku itu. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada halaman yang luas dan ada sebuah gazebo-nya juga. Di samping itu ada juga beberapa pohon buah seperti mangga, jambu dan juga jeruk, jadi udaranya terasa segar. Berbeda dengan di rumahku yang tidak ada halaman belakangnya, karena di kompleks perumahan elit. Ketika aku sedang asyik duduk sambil buka laptop, tidak lama kemudian ayah mertuaku nyamperin aku dan langsung duduk serta bertanya, "Ibu sudah berangkat ke bandara Cynthia?" "Sudah kok Pak, barusan saja berangkat bawa mobil saya," jawabku. "Makasih ya Cynthia, semalam itu Bapak senang banget," ucap bapak mertuaku seraya tersenyum dengan bahagia sekali. "Iya Pak, makasih juga. Semalam itu juga pengalaman yang tidak akan terlupakan buat Cynthia Pak," sahutku senang juga. Mendengar kalau aku juga senang dengan yang terjadi semalam itu, tiba-tiba bapak mertuaku pun tahu-tahu sudah mulai bermanuver untuk mengulang pekerjaan kreatifnya, seraya berbisik, "Sebentar saja bisa tidak Cynthia?" "Ya, pasti bisa lah Pak," jawabku tanpa ragu-ragu. Tanpa banyak berkata lagi, bapak mertuaku pun kembali mengajakku sarapan pagi dengan menu yang spesial di gazebo yang ada di halaman belakang rumahnya itu. Pagi menjelang siang itu lebih seru dari yang semalam karena kami sudah sama-sama terbiasa. Sekitar jam 11 siang, ibu mertuaku baru pulang dari bandara bersama dengan ibunya alias nenek suamiku. Untung saja waktu itu aku sudah selesai juga dengan bapak mertuaku. Barulah sekitar jam 1 siang, aku pulang ke rumahku dari rumah mertuaku itu. Sebelum pulang, tidak lupa neneknya suamiku ngasih aku oleh-oleh yang dibawanya dari luar kota. Sejak kejadian dengan bapak mertuaku itu, aku menjadi paham kalau ternyata suamiku itu selain karena sibuk kerja,
tetapi ternyata juga tidak sehebat ayahnya. Sehingga sejak itulah aku dan ayah mertuaku selalu saja mencari-cari kesempatan untuk mengulangnya. Berkat kehati-hatian kami berdua, rahasia besar kami berdua itu pun tetap terjaga. Akan tetapi, karena kurang hati-hatinya aku, pada bulan kelima, aku pun halimah. Dan setelah aku beritahukan hal itu pada suamiku, ternyata dia menyambut dengan sukacita. Bahkan setelah tahu kalau aku hamil, dia pun menjadi agak mengurangi kegiatannya ke luar negeri untuk menjagaku. Akibatnya aku dan bapak mertuaku pun menjadi sedikit kesulitan mendapatkan kesempatan lagi. Tetapi tetap saja ada kesempatan itu walaupun tidak seluas waktu-waktu sebelumnya, karena baik aku maupun ayah mertuaku, kami berdua sama-sama yakin kalau kehamilanku itu dari kerja keras ayah mertuaku. Apakah sebutan yang cocok bagi ayah mertuaku itu menyebut anakku? Dan apa yang cocok bagi anakku menyebut ayah mertuaku nantinya? Aku tak mau ambil pusing. Semoga para penonton terhibur dengan ceritaku ini ya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku seorang sopir muda berusia 25 tahun yang cukup beruntung karena mendapatkan pekerjaan di perusahaan transportasi besar yang melayani rute antar kota. Bisa dikatakan, aku adalah sopir yang cukup profesional dan disukai oleh banyak penumpang karena sikap ramah dan cara mengemudi yang hati-hati. Pemilik perusahaan dan beberapa rekan kerjaku yang lebih senior sering mengakui kehandalanku dalam menjalankan tugas. Karena pekerjaanku yang melayani penumpang dari berbagai kalangan, beberapa orang penumpang sering meminta agar aku mengantar mereka lebih sering dan menjadi sopir pribadi. Tawaran itu, sepanjang memang waktunya memungkinkan, aku terima, lumayan juga sebagai pendapatan tambahan. Perusahaan tempatku bekerja memang memperbolehkan sopir untuk mengambil job pribadi selama tidak mengganggu jam kerja. Aku menikah dengan seorang wanita yang cantik dan berasal dari keluarga yang cukup kaya, dan ini adalah keberuntunganku yang lain. Selain itu, ada satu keberuntungan luar biasa lagi. Apakah itu? Karena setelah menikah, aku tidak ikut tinggal di rumah mertuaku. Aku dan istriku memilih untuk hidup mandiri. Istriku memiliki seorang adik
yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4? Walaupun jarak usia mereka cukup jauh, itu terjadi karena kesibukan pekerjaan ayah mertuaku yang membuat mereka baru bisa memiliki anak kedua setelah beberapa tahun. Suatu hari, karena kebiasaan mertuaku yang sering bepergian, mereka meminta aku untuk menjadi sopir pribadi bagi adik istriku itu yang sering membutuhkan antar jemput ke sekolah dan kegiatan lainnya. Tentu saja aku tidak keberatan. Malah, ini bisa menjadi kesempatan untuk membantu mereka sekaligus mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Namun, ada kejadian tak terduga yang terjadi. Setelah beberapa kali menjadi sopir pribadi adik istriku, aku mulai mengenal lebih dekat dengan mama mertuaku. Istriku sering pergi bekerja, sehingga aku seringkali harus mengantar adik istriku sendirian. Biasanya setelah aku mengantar anak itu ke sekolah atau kegiatan lain, aku akan duduk di ruang tamu untuk menunggu sampai waktunya menjemput. Mama mertuaku yang sering berada di rumah ternyata sangat suka mengobrol. Aku jadi semakin sering berbincang dengannya. Sebagai informasi, mama mertuaku adalah wanita yang sangat pandai menjaga penampilannya. Dia selalu mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, bahkan di rumah. Sewaktu di rumah, mama mertuaku gemar memakai pakaian tertutup yang membuatku berpikir dan penasaran dengan apa yang ia tutupi dengan pakaian tersebut. Namun, aku tahu bahwa sebagai seorang menantu, aku harus sangat berhati-hati. Aku tak ingin membuat situasi menjadi canggung atau membahayakan hubungan dengan mertuaku. Hari demi hari, aku merasa semakin tertarik dengan sosok mama mertuaku. Keanggunan dan kecerdasannya membuatku semakin kagum. Walaupun aku tidak pernah menunjukkan ketertarikanku secara langsung, perasaan itu semakin menguat setiap kali kami berbincang. Terkadang pikiranku melayang dan aku membayangkan jika ada kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Namun, aku sadar bahwa aku harus menjaga sikap. Meskipun demikian, hubungan yang aku bangun dengan mama mertuaku semakin dekat. Di balik sikap hati-hati, ada rasa kagum yang sulit aku hindari. Setiap kali selesai mengantar adik istriku ke sekolah, aku sering mengobrol dengan mama mertuaku. Kadang kami membahas topik ringan, kadang juga topik yang lebih serius. Aku merasa hubungan kami baik-baik saja, meskipun ada perasaan lain yang sulit untuk aku ungkapkan. Malam itu, setelah mengantar adik istriku, aku kembali ke rumah mertuaku. Kebetulan papa mertuaku ada di rumah. Setelah memberikan antar jemput, seperti biasa aku diberi makanan kecil dan minuman pelepas dahaga. Mama mertuaku dan suaminya duduk bersama aku, berbincang santai tentang berbagai hal. Mas Anton, sapa papa mertuaku memulai pembicaraan. Ya, ada apa Pak? Jawabku ringkas sambil menantikan kata-katanya. Minggu depan papa mesti pergi ke luar negeri untuk ngurusin kerjaan, sambungnya. Wah, semoga berhasil dan semakin berkembang Pak bisnisnya, jawabku. Tapi masalahnya papa harus pergi ke sana selama 1 minggu. Lalu apa masalahnya Pak? Jawabku. Tidak ada seorang pun yang akan berada di sini untuk menemani mama dan adik kamu, Mas. Rasanya enggak tega, apa-apa ninggalin mereka hanya berdua, terutama di malam hari, jelas papa mertuaku. Singkat cerita, papa mertuaku menyuruhku untuk tinggal sementara di rumahnya sampai papa mertuaku pulang dari luar negeri. Dengan senang hati, aku mengiyakan permintaan tersebut. Malam itu, sesampainya aku di rumah, aku bilang pada istriku kalau aku harus menginap selama 1 minggu di rumah kedua orang tuanya. Aku jelaskan semuanya pada istriku. Akan tetapi, yang membuatku terkejut adalah bertepatan dengan papa mertua yang akan ke luar negeri itu. Ternyata istriku juga pas ada perintah dari tempatnya kerja kalau dia juga harus keluar kota selama 5 hari. Sehingga menurut istriku, wah kebetulan sekali Mas. Seru istriku. Kebetulan bagaimana? Tanyaku heran. Ya kebetulan daripada Mas tidur sendiri di rumah ini,
Ucap istriku semakin membuatku bingung. Karena pas hari itu, aku juga harus keluar kota, Mas. Ucap istriku. Barulah aku tahu. Apakah ini yang dinamakan pucuk dicinta? Ulam pun tiba. Gumanku dalam hati. Malam itu pun aku menjadi memikirkan rencana yang tidak-tidak. Seperti memantau Mama Riri yang sedang di kamar mandi. Atau menilik saat Mama Riri tidur. Inilah kesempatanku kalau saat aku mengantar jemput, aku kurang berkesempatan. Kalau aku tidur di sana, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku sangat berharap dapat kesempatan seluas-luasnya dengan Mama Riri. Terinspirasi itu, aku jadi semangat. Segera saja aku tarik istriku untuk bekerja kreatif. Aku sampaikan alasanku pada istriku, sebelum nanti lama tidak dapat kerja sama, aku ambil saja malam itu. Istriku pun hanya tersenyum dan menyambutku. Minggu malam, jam menunjukkan pukul 10.30 malam, aku tiba di pekarangan rumah Mama Riri. Suasana agak sunyi, hanya dari kejauhan terdengar gonggongan sesekali yang memecah kesunyian. Aku masuk dan aku rapatkan lagi pintu pagar itu, sekaligus menggemboknya. Aku sebelumnya memang telah diberitahu untuk langsung mengunci pagar itu. Selesai mengunci pagar, aku pun mengetuk pintu di rumahnya. Diam. Tak ada jawaban. Aku ketuk lagi berulang kali. Masih gak ada suara. Hatiku mulai was-was. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi kepada mereka berdua di dalam. Sebentar. Aku dengar suara Mama Riri menyahut. Kemudian pintu pun dibuka. Aku lihat Mama Riri seperti yang aku bayangkan, yaitu hanya pakai handuk. Tapi handuk itu kelihatannya tidak cukup untuk menyembunyikan keindahan yang selama ini menjadi inspirasiku. Silakan masuk, Mas, suruhnya. Aku pun masuk dan sewaktu melintasinya, aroma harum sabun masih terhirup olehku. Aku menoleh lagi ke belakang. Mama Riri sedang mengunci lagi pintu rumahnya. Aku melihatnya dari arah belakang. Wow, malam itu pun menjadikan perasaanku semakin tidak menentu. Maaf ya, Mas, kamu tadi lama menunggu, ucapnya sambil berlalu. Tidak apa-apa kok, Ma, sahutku seraya menelan ludah. Mama mandi tadi, tanyaku. Iya, Mas, jelas Mama mertuaku. Oh iya, Ma, balasku. Duduklah, Mama mau ganti dulu, sambungnya sambil menuju ke lantai atas. Mataku tidak lepas darinya sampai hilang dari pandangan. Aku pun duduk di sofa sambil membalik-balik majalah yang ada di situ. Tidak lama kemudian, Mama Riri pun turun, tetapi tidak langsung menemuiku. Dia terus melangkah ke dapur. Tidak berselang lama, ibu mertuaku pun datang ke ruang tamu dengan 2 gelas air sirup di tangannya. Mama Riri mengenakan pakaian tidur warna pink dan tidak berhijab seperti biasanya, sehingga menampakkan bayangan-bayangan yang indah di mataku. Sesaat dia membongkok meletakkan air di atas meja, sehingga dia tidak hanya menyuguhkan air itu saja, tetapi sekaligus menyuguhkan sesuatu yang begitu indah di mataku. Spontan aku pun merinding. Silahkan diminum, Mas, ucapnya sambil duduk berhadapan denganku. Terima kasih, Ma. Aku menjawab sambil mengambil air sirup yang terhidang. Terima kasih Mas Anton sudah bersedia datang. Mama Riri membuka pembicaraan. Mana si adik, Ma? Tanyaku, karena adik istriku itu dari tadi tidak kelihatan. Dia sudah tidur, sahutnya. Memang jam segini adik tidur, Ma? Tanyaku. Memang dia tidur awal, pukul 10 malam pasti Mama suruh dia untuk tidur. Jelas ibu mertuaku. Kami berdua terus ngobrol, dari situlah aku jadi tahu serba-serbi tentang keluarga ini. Aku juga mengatakan pada ibu mertuaku kalau istriku kebetulan juga sedang keluar kota. Sewaktu ngobrol itu, aku tidak bosan melihat keayuan wajahnya dengan rambut ikal mayangnya, membuat aku ingin segera meraihnya saja. Sudah ada tanda-tanda istrimu itu mau kasih cucu Mama, apa belum, Mas? Tanya ibu mertuaku. Belum, Ma, jawabku. Jangan lama-lama, Mas, sahutnya. Saya sudah berusaha, Ma,
Tapi tidak tahu kenapa kok belum jadi juga, sahutku. Atau jangan-jangan caranya ada yang salah, Mas, ucapnya seraya menatapku dengan serius. Aku terus diam, belum menemukan bahan pembicaraan lainnya, begitupun dengan ibu mertuaku. Aku baca majalah sambil sesekali ekor mataku menelusurinya. "Ayo Mas, ibu tunjukin kamarmu," ucap ibu mertuaku seraya berdiri dan berjalan ke lantai atas. Aku pun mengikutinya dari belakang. Aku terus memperhatikan lenggoknya saat menaiki tangga. Rasanya mau aku raih itu, tapi apa daya aku masih takut dikira tidak sopan. Sesampainya di lantai atas, ibu mertuaku berkata, "Ini kamarnya Mas," ucapnya sambil membukakan pintu kamar itu. "Mama harap kamu suka dan nyaman tidurnya," ucapnya lagi setelah masuk ke dalam kamar itu. "Iya Ma, terima kasih," balasku. "Mama mau tidur dulu, kalau Mas Anton mau menonton TV, silakan di ruang tamu itu, DVD player pun juga ada. Selamat malam Mas," ucapnya dengan senyum manisnya, seraya meninggalkanku. Selanjutnya aku lihat ibu mertuaku pun masuk ke kamarnya. Aku turun lagi ke ruang tamu untuk menonton TV. Semakin lama mataku pun semakin mengantuk. Kulihat jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Aku matikan TV itu lalu ke lantai atas. Saat aku melintasi kamar Mama Riri, aku dapati pintunya tidak tertutup dengan rapat. Timbul niat di hatiku untuk meniliknya. Pelan-pelan aku buka pintunya, lalu aku masuk ke dalam kamarnya. Mama Riri sedang tidur nyenyak menghadap ke arahku. Aku menatapnya yang sedang nyenyak tidur itu. Aku tatap sepuasnya. Aku dekatkan mukaku ke arah wajahnya agak lama. Seperti itu rasanya. Aku mau langsung saja memulainya, tetapi kembali timbul kesadaranku bahwasanya waktu masih banyak. Kalau terlalu terburu-buru takutnya justru semua rencanaku akan berantakan. Kemudian aku keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Aku masuk ke kamarku dan tidur. Sebelum tidur, aku sempat menginspirasikan pemandangan tadi itu. Akhirnya aku pun tertidur. Sedang damai-damainya, aku di alam mimpi. Pintu kamarku diketuk. Kedengaran suara Mama Riri yang menyuruh aku bangun. Rupanya sudah pagi aku bangun cuci muka dan turun. Kelihatan Mama Riri sudah menunggu aku dengan 2 cangkir teh di atas meja. Ia masih berpakaian tidur. Aku minum teh yang sudah dihidangkannya itu. Malam pertama belum spektakuler. Bagaimana di malam kedua? Di malam kedua, seperti biasa, aku tutup dan kunci pagar rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, Mama Riri aku lihat sudah berpakaian tidur. Sejenis daster, tetapi masih harum aroma parfumnya. Setelah itu, aku dipersilakan minum, sambil kami ngobrol ngalor ngidul, sampai mata mengantuk. "Mas Anton, Mama mau tidur dulu," katanya sambil melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11.30 malam. "Oke Ma," balasku singkat. Mama Riri berlalu meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku memperhatikan lenggoknya itu hingga hilang dari pandangan. Aku masih di ruang tamu, nonton TV sendirian, sunyi. Tiba-tiba Mama Riri turun dan terus ke dapur. Ketika itu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. "Mungkin haus," kata hatiku. Tidak lama kemudian, Mama Riri kembali dan terus menaiki anak tangga. Tiba-tiba terdengar jeritan Mama Riri di tangga. Aku spontan berlari ke arahnya dan aku dapati dia terjatuh di atas tangga sambil tangannya memegang pergelangan kaki kirinya. Mukanya berkerut menahan sakit. "Kenapa Ma?" tanyaku seraya duduk di hadapannya. "Mama terkilir Mas," ucapnya seraya meringis. "Mana yang sakit Ma?" tanyaku. Dia menunjukkan ke arah pergelangan kaki kirinya. "Mana? Saya lihat," balasku sambil memegang dan memijat-mijat mencari yang sakit. Dengan pengalaman saat di pramuka, aku tahu sedikit menangani hal seperti ini. Aku terus memijat dan mengurut daerah pergelangan itu. Sesekali dia menjerit kecil karena kesakitan. "Bisa jalan Ma?" aku bertanya. Mama Riri tidak menjawab. Ia terus bangun mencoba untuk berdiri. "Tak bisa Mas," jawabnya mengerutkan muka. "Mari Ma, saya bantu," balasku. Mama Riri setuju.
ia memegang leherku dengan tangan kirinya. Aku memapahnya naik. Aku memapahnya pelan-pelan. Aku teruskan langkah. Tiba-tiba kakinya tergelincir lagi. Dia hampir terjatuh. Aku segera menyambut dengan melingkarkan kedua tanganku. Mama Riri juga turut bergantung di leherku dengan kedua tangannya. Saat dalam situasi itu, aku jadi tahu dia tak pakai aksesoris. Aku simpulkan Mama Riri mungkin kalau tidur tidak pernah memakainya. Gumamku dalam hati. Aku melambatkan langkah agar dapat memanfaatkan situasi itu lebih lama. Sesampainya di kamarnya, aku masuk dan tutup pintu. "Biar saya urut sedikit, Ma," kataku sambil tangan sudah ada di pergelangan kakinya. Aku terus memijat dan mengurut dengan pelan. Aku alurkan urutan dari atas ke bawah hingga ke jari kakinya. Agak lama aku mengurut sekitar daerah sakit itu. "Masih sakit, Ma?" tanyaku. "Sudah kurang sedikit," sahutnya. Aku terus mengurut. Aku semakin nekat. Ibu mertuaku seperti membiarkannya. Hanya sesekali wajahnya berkerut menahan sakit. Aku teruskan mengurut. Semangat kerja kreatif itu datang dan semakin sulit dibendung lagi. Aku lihat Mama Riri diam saja. Aku semakin jauh lagi dalam melangkah. Tidak nampak tanda protes di wajahnya. Matanya kelihatan terpejam. Kesempatan semacam ini jarang terjadi, pikirku. Pintar ngurut juga ya. Aku terkejut bersamaan dengan itu. Aku melepaskan tanganku. "Tolong pijit bahu Mama juga, Mas," pintanya. Lega hatiku. Aku pikir dia mau marah, tetapi rupa-rupanya mau aku pijit yang lainnya juga. Mama Riri bangun duduk dan membelakangiku. Selanjutnya aku menjalankan perintahnya. Semakin lama, ibu mertuaku pun semakin membuka peluang lowongan kerja itu untukku. Tentu saja aku tidak menyia-nyiakan kesempatan kerja kreatif itu. Seakan mendapat angin, aku pun segera memulainya, dan ternyata ibu mertuaku pun menyambutnya. Mata kami bertatapan, tiada kata-kata yang keluar. Entah siapa yang maju duluan, tahu-tahu sudah terjadi. Aku sungguh bahagia sekali malam itu karena akhirnya berhasil dengan seorang wanita yang telah lama menjadi impianku. Berselang hampir 1 jam mencoba berbagai cara, akhirnya kami berdua pun menemukannya secara bersama-sama. Aku letih begitu juga dengan Mama Riri setelah berdayung di lautan yang indah itu. Pelan-pelan matanya dibuka, aku pandangi dan terlihat terpancar kebahagiaan di wajahnya. Aku juga begitu. Malam itu kami tidur bersama. Menjelang subuh aku terjaga dengan semangat baru. "Mama Riri, aku bangun." Ternyata dia pun menginginkannya dan sekali lagi kami berlayar bersama ke pulau impian lagi. Akhirnya terdampar juga di pantai pulau impian itu dengan sukses untuk kedua kalinya. Setelah pagi kami bangun. Saat aku turun, telah terhidang 2 cangkir teh di atas meja. Kami minum dan aku meminta diri untuk pulang. Di muka pintu sebelum pulang, Mama Riri memberikan tanda kasih sayangnya dan mengingatkan aku agar datang lagi malam nanti. Aku mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Masih ada lagi 5 malam sebelum suami Mama Riri pulang. Setiap malam akan aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesenangan yang tiada tara itu. Dan selama 5 malam itulah, aku memiliki kesempatan dengan ibu mertuaku dalam berbagai cara dan tempat. Aku tidak lagi tidur di kamar tamu, tetapi di kamar Mama Riri. Mama Riri menyukaiku bukan hanya di dalam kamar, malah di dalam kamar mandi juga. Ada kalanya saat mandi di waktu malam atau pagi, aku semakin tahu kalau suami Mama Riri jarang bersama dengan Mama Riri karena terlalu sibuk. Sebab itulah Mama Riri merelakannya untuk. Mama Riri juga memberitahuku bahwa dia sebenarnya gembira sekali saat tahu suaminya akan ke luar negeri selama beberapa hari dan aku akan menemaninya selama suaminya pergi itu. Jadi, kesempatan itu tidak disia-siakan. Mama sengaja mencari jalan agar dapat denganku. Rupanya Mama Riri sengaja berpura-pura jatuh di tangga untuk memancingku. Malam terakhir menjelang suaminya akan datang,
Kami berdua habiskan waktu itu terus untuk bekerja sama lagi dan lagi tanpa merasa capek. Keesokan paginya aku pulang. Sebelum pulang, Mama Riri mengucapkan terima kasih karena aku telah bersedia menemaninya selama suaminya tidak ada. Aku juga mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikannya. Mama Riri menyatakan bahwa dia juga sangat bahagia. Dia mengatakan kalau tidak pernah mendapat kebahagiaan yang seperti itu dari suaminya. Hubunganku dengan Mama Riri tetap terus berjalan. Sayangnya, sampai saat ini, suami Mama Riri belum ada keperluan ke luar negeri lagi. Tamat. Begitulah kisahku dengan Mama Riri, ibu mertuaku sendiri. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pada suatu hari Suminah dan suaminya, Imron, dikunjungi Pak Basir. Pak Basir yang berumur 51 tahun adalah ayah mertua Suminah. Berbeda dengan Imron yang tampan dengan hidung yang mancung dan badan yang tegap, Pak Basir lebih tampak gempal dan berotot. Sebuah codet bekas luka menyilang di pipi kirinya. Suminah, menantu Pak Basir, tak kalah rupawannya dengan Imron. Meskipun tidak terlihat, karena selalu berpakaian tertutup, perempuan ini memiliki bibir yang indah dan sepasang mata yang mampu mengguncangkan dada banyak laki-laki. Pasangan suami istri yang baru menikah 1 tahun yang lalu ini tentu sangat gembira dengan kedatangan Pak Basir yang telah bercerai dengan istrinya 6 tahun yang lalu. Terlebih lagi, meskipun Suminah pernah bertemu dengan ayah mertuanya tersebut sebelumnya, tetapi Pak Basir tidak bisa hadir dalam pesta pernikahannya. Selama sepekan Pak Basir tinggal di rumah Imron yang kerjanya adalah mengajar di sebuah yayasan yang berdekatan dengan rumahnya. Semua berjalan normal-normal saja, sampai terjadilah peristiwa yang sangat merugikan bagi Suminah di hari akhir Pak Basir di rumah Imron. Tetapi entahlah rugi atau sama-sama untung ya guys. Kejadian itu bermula pada hari libur pasangan Imron dan Suminah. Namun, hari itu Imron harus mengajar 1 kelas tambahan dan Imron juga akan bertandang ke rumah salah satu siswanya hingga asyar. Seperti biasa, Suminah selalu menyiapkan makan pagi untuk suaminya dan Pak Basir. Selepas mengantar suaminya ke muka pintu, Suminah sempat berbincang-bincang dengan ayah mertuanya sebentar. Kemudian, dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci baju. Pak Basir yang kebetulan hendak pula buang air,
tanpa sengaja melihat pemandangan indah. Rupa-rupanya Suminah terlupa merapatkan pintu. Mata tua Pak Basir tak lepas menatap Suminah yang tengah mencuci baju. Seingat Pak Basir, dia tidak pernah melihat menantunya itu dalam keadaan seperti saat itu, yang semampai dengan tinggi 170-an, dengan kulit kuning langsat. Karena seingatnya selama ini, Suminah selalu tertutup kerudung dan baju muslim yang rapat. Selain itu, menantunya juga terkenal dengan sifat sopan santun dan sangat menitik beratkan tentang soal penjagaan aurat. Malahan di dalam rumah sekalipun menantunya tidak pernah menanggalkan kerudungnya, terkecuali ketika bersama suaminya saja di dalam kamarnya. Namun kini, kain yang basah itu tak lagi mampu menyembunyikan daya tariknya dari tatapan gelombang cinta sang ayah mertua. Tak ayal lagi dorongan pada diri Pak Basir mengelegak hingga ke puncaknya. Dan dengan penuh kesadaran, dia pun mendorongnya untuk membuka pintu kamar mandi yang hanya 3/4 tertutup tersebut. Suminah yang mengetahui kehadiran orang lain tanpa diundang tentu sangat terperanjat ketika menoleh dan menyaksikan Pak Basir sedang mendorong daun pintu. Secepat mungkin dia bangkit dan berusaha menutup pintu itu kembali, hanya saja dia kurang gesit. Pak Basir sudah berhasil masuk ke dalam kamar mandi dan mendorong menantunya tersebut ke pinggir bak mandi sebelum mengunci pintu. Suminah terdesak ke pojok dengan wajah ketakutan melihat seringai senang yang menghiasi wajah ayah mertuanya yang selama ini sangat dihormatinya. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" tanya Suminah dengan terbata-bata. Pak Basir hanya tersenyum lebar dengan mata tak berkedip sedikit pun. Tanpa berucap sepatah kata pun, Pak Basir memulainya dari dirinya sendiri. Sehingga Suminah terpekik ketika melihat ada penampakan yang menghitam di depan mata, seperti sedang menunjuk ke arahnya. Ayah, jangan yah. Tuh, Long, keluar. Yah, tolong." Keadaan ini sangat menakutkan bagi Suminah tentunya, apalagi ketika Pak Basir mulai beringsut mendekatinya. Melihat permintaannya diabaikan, Suminah yang tidak rela diperlakukan seperti itu mencoba untuk menerobos ke sisi kiri ayah mertuanya untuk mencapai pintu. Namun keadaan menjadi bertambah buruk ketika Pak Basir dengan sigap menangkap menantunya tersebut dengan tangan kirinya. Sembari tangan kanannya bergerak secepat kilat, menghilangkan ikatan kain yang tadi sudah terlihat basah saat Suminah mencuci baju. Kain bermotif batik coklat itu pun jatuh terburai ke lantai kamar mandi. Terpampanglah semua yang selama ini selalu dijaga oleh Suminah dengan busana muslimnya, dan tentu saja hal itu membuat Suminah sangatlah malu semalu-malunya. Pak Basir sebaliknya dia malah kesenangan sendiri karena kini dengan bebas dia bisa melihat apa yang sudah lama tidak dia lihat semenjak bercerai. Suminah mendadak lemas, sendinya serasa luluh di hadapan Pak Basir dan hanya mampu memejamkan matanya serta mulai menangis tertahan. "Ayah, jangan seperti ini, ayah. Aku ini istri anakmu," bisik Suminah lirih sambil terus terisak. Pak Basir yang telah lama tidak kerja kreatif sama sekali tak peduli dengan tangisan menantunya itu. Dihentakkannya Suminah hingga tersandar ke dinding kamar mandi. Suminah masih terus berusaha melindungi dirinya dari ayah mertuanya. Dia kemudian berbalik badan ke dinding untuk berlindung diri dari pandangan Pak Basir. Namun itu tak mampu untuk bisa menghentikan Pak Basir, dan tanpa babi bu, dia sudah bertindak lebih jauh lagi. Tetapi Pak Basir, walaupun sudah dilanda bisikan iblis hingga ubun-ubunnya, masih berusaha keras untuk tidak terburu-buru dalam memanfaatkan peluang itu. Suminah hanya mampu berdehem pendek di saat perasaannya mulai terbagi antara rasa terhina dan kesenangan. Antara malu dan perasaan bersalah dengan nalurinya sebagai seorang wanita untuk ikut juga
menyelesaikan ego yang mulai bangkit. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Pak Basir tentu peka akan hal ini. Imron, engkau sungguh anak yang beruntung, batinnya dalam hati saat itu. Mata Suminah terpejam, bibirnya membentuk bulatan kecil, sementara tarikan garis wajahnya menyiratkan rasa senang yang tak terkira. Kemudian wajah rupawan itu terkulai ke arah bahu kiri. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Basir bergerak maju lagi. Ditariknya Suminah hingga sepenuhnya ke lantai kamar mandi dan tidak lagi bersandar di dinding. Suminah hanya memandang sendu pada Pak Basir, sementara kepalanya menggeleng-geleng perlahan ke kiri dan ke kanan, mencoba menahan semua rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suminah sadar akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suminah masih berusaha berbisik, mengingatkan Pak Basir, "Aku ini istri putramu, ayah." Tetapi Pak Basir yang sudah kalah dengan bujuk rayu iblis, tak menghiraukan kata-kata dari Suminah sang menantunya itu. Lama-kelamaan, Suminah tidak mampu lagi berbuat apa-apa selain mengikuti alur yang ditulis oleh ayah mertuanya itu. Dia hanya berpesan singkat, "Ayah, jangan dilepaskan di dalam ayah." Rayu Suminah setengah sadar saat kesadarannya mulai meninggalkan dirinya. Hingga pada saat semuanya telah berlalu, Pak Basir mengancam menantunya tersebut untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya. Akhirnya setelah zuhur, Pak Basir meninggalkan rumah dan terus pulang ke kampung. Suminah yang merasa malu terus merahasiakan kejadian itu dari pengetahuan suaminya selama berbulan-bulan, dan berharap mertuanya tersebut tidak akan pernah lagi muncul berkunjung ke rumahnya. 2 bulan berlalu sejak kerja kreatif di kamar mandi waktu itu, dan Suminah pun mendapati dirinya Halimah. Suaminya, Imron, gembira, tiada kepalang mendapat berita itu tanpa mengetahui perkara yang sebenarnya. Sebaliknya, Suminah sangatlah gelisah karena sepertinya yang subur itu, Pak Basir, mertuanya. Suminah pun memilih untuk memendam ketakutannya itu sambil berharap agar mertuanya tersebut tidak lagi datang untuk mengganggu kehidupannya kembali. Suminah pun melahirkan seorang putra laki-laki yang sehat. Selepas 7 bulan melahirkan, dia hidup dalam kebahagiaan bersama dengan suaminya. Pak Basir yang menghilang tiada kabar berita membuat hidupnya perlahan-lahan kembali mulai tenang. Hanya saja, kebahagiaan itu tidak berusia panjang. Suatu petang, sepulang Imron dari mengajar, dia membawa kabar bahwa Pak Basir akan berkunjung lusa untuk menengok cucu pertamanya. Dingin terasa sekujur badan Suminah saat mendengar berita dari suaminya tercinta. Kedamaian yang dia pikir telah didapatkan tiba-tiba saja kembali dalam bahaya. "Ada apa, Sum? Kamu tampak terkejut mendengar Bapak hendak berkunjung?" tanya Imron padanya. "Kamu tak sukakah dia datang?" tanyanya lebih lanjut. Tidak Bang, aku hanya kaget karena sudah setahun lebih beliau tiada berkabar berita." Suminah berusaha menutupi kegugupannya. "Oh Bapak, memang selalu begitu. Setahun ini dia berniaga dan baru tahu kelahiran putra kita dari bibi saat pulang kampung kemarin," tutur Imron tanpa menangkap kegalauan perasaan Suminah. "Begitukah Bang? Tapi kalau memang lusa beliau datang, aku harap Abang bisa menunda kepergian Abang kemanapun hingga beliau pulang lagi," bujuk Suminah. "Aku takut tidak bisa menjamu beliau dengan baik karena sibuk menjaga putra kita Bang," pinta Suminah dengan cemas. "Baiklah, istriku sayang, karena Bapak juga cuma 3 hari di sini, Abang akan tunda perjalanan Abang sampai beliau kembali ke kampung," kata Imron. "Terima kasih Bang." Suminah menghela nafas lega karena Suminah tahu bagaimana seorang lelaki kalau sudah dapat menu yang cocok dan enak, pastilah akan memesannya lagi. Pak Basir datang lusanya petang dengan dijemput Imron di terminal bus. Tidak banyak yang berubah
dan ayah mertuanya itu dari saat terakhir mereka berpisah. Namun yang membuat Suminah gemetar adalah tatapan mata Pak Basir yang makin tidak ada sopannya setiap kali memandang ke arahnya. Mata yang tajam itu seakan mampu menengok menembus kerudung dan baju kurung rapat yang selalu dipakai Suminah. Tatapan mertuanya itu membuatnya mual dan juga berkunang-kunang setiap kali mereka bertemu pandang. Karena mengingatkan Suminah kembali atas apa yang telah dilakukan Pak Basir terhadapnya, seakan masih terasa. Pak Basir bersikap seakan tiada pernah terjadi apapun di antara mereka. 2 hari sejak kedatangannya, semua masih aman bagi Suminah. Pak Basir lebih banyak berbincang dengan Imron, sedangkan Suminah lebih sering menghindar dan meminta Mak Sri, tetangga sebelah, untuk menemani menjaga putranya setiap saat Imron harus pergi mengajar. Namun, naas menimpa pada malam terakhir. Seusai santap malam, Suminah sibuk mencuci piring di dapur, sementara Imron dan Pak Basir sedang berbincang di teras depan. Suminah bersenandung kecil, hatinya dipenuhi kelegaan karena esok semua sumber ketakutan dan mimpi buruknya dalam 2 hari terakhir akan berlalu. Pikirannya yang menerawang sambil sibuk membasuh piring, sisa santap malam membuatnya tidak bersiaga dan tak sadar saat seseorang berjingkat memasuki dapur. Oh, Suminah terpekik saat sebuah lengan sudah melingkar di pinggangnya dan di saat yang bersamaan sebuah kecupan mendarat di tengkuknya menembus kerudung yang dikenakannya. "Sum, kamu semakin cantik ya." Suara serak itu serasa melumpuhkan seluruh indera wanita muda tersebut. Benaknya tercekam dengan kengerian oleh ingatan peristiwa memalukan yang dialaminya setahun lalu, dan gelas yang tengah dicucinya pun terlepas. "Kenapa sayang? Kamu tak rindukah dengan ayah? Ayah kangen sekali Iho sayang." Pak Basir tidak menyia-nyiakan kelengahan dan keterkejutan Suminah. Untunglah, sebelum Suminah kehilangan kesadaran secara penuh dan Pak Basir bertindak lebih jauh, tiba-tiba terdengar bunyi pintu pagar berderit dan sayam diucapkan. "Kurang asam." Pak Basir menggeram pelan dan menyumpah-nyumpah karena menyadari Imron telah pulang kembali. Tetapi sebelum meninggalkan dapur, dia berbisik lirih ke telinga Suminah, "Jangan kau bilang ini kepada Imron ya sayang, jika kau masih sayang putramu." Kemudian dengan sigap dia bergerak keluar dapur menuju ruang tamu untuk menyambut Imron di beranda, untuk memberikan waktu pada Suminah membenahi diri dan memulihkan kesadarannya. Suminah masih bertumpu lemah di bak cuci, pandangannya nanar dan pikirannya masih beku. Benaknya dicekam kengerian mendengar ucapan ayah mertuanya tersebut. Dia sadar bahwa si tua itu tidak sekadar menggertak. Namun, dia bersyukur bahwa Imron datang sehingga dia bisa terhindar dari aib yang lebih besar. Dia berharap malam segera berlalu dan esok mertua yang dibencinya segera pulang ke kampung sehingga mimpi buruknya akan dengan segera berakhir. Dan sesuai rencana keesokan harinya, ayah mertuanya menepati janjinya, yaitu pulang kampung. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share,
dan subscribe.